Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada ya. Bagaimana? Masih semangat kan belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar, harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun, salah satunya dari video ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama-sama dan tonton video ini. Nah, materi yang akan saya bahas di sini adalah materi himpunan, dan submateri yang akan saya bahas yakni definisi himpunan, penulisan himpunan, anggota himpunan, macam-macam himpunan, dan operasi himpunan. Sebelum kita belajar dan bermain, mari saya akan memperkenalkan saya dan teman saya. Let's go to know us. Saya sendiri yakni Afnindia Arum Pratiwi dengan NIM 180210101124 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan dengan teman saya Eka Nia Prastiwi dengan NIM 180210101132 dari Prodi Pendidikan Matematika. Sebelum kita memulai bermain game atau bermain sebuah permainan, kita akan mempelajari terlebih dahulu materi himpunan. Di sini himpunan. Apa sih itu himpunan? Apa sih yang disebut dengan himpunan itu? Maksudnya himpunan itu apa? Mungkin kalian akan bertanya-tanya. Nah, di sini himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas hingga dengan tepat bisa diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Lambang himpunan adalah huruf kapital A, B, C, D, E, sampai Z. Benda ataupun objek yang termasuk ke dalam himpunan disebut anggota himpunan atau elemen himpunan dan ditulis dengan sepasang kurung kurawal seperti ini ya. Nah, contoh definisi yang tidak jelas ada cantik, ganteng, buas, tinggi. Nah, kenapa sih keempat kata sifat ini tidak bisa dikatakan definisi yang tidak jelas dari sebuah himpunan? Misal, kita ambil kata buas. Misal ada seseorang A yang menyukai hewan kucing dan dia akan mengatakan hewan kucing itu lucu, seperti itu. Dan seseorang yang B yang fobia akan kucing akan mengatakan bahwa hewan kucing itu buas atau menakutkan, seperti itu. Maka dari itu buas di sini tidak ada patokannya, tidak ada dasarnya atau tidak ada batasannya. Maka buas di sini merupakan contoh definisi yang tidak jelas. Sama dengan cantik, ganteng, dan tinggi, sama saja, seperti itu. Coba kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan? A. Kumpulan guru yang tinggi. Kumpulan guru yang tinggi di sini merupakan bukan himpunan. Mengapa? Karena guru yang tinggi. Tinggi di sini merupakan relatif. Misal, kata si A guru itu tidak terlalu tinggi dan kata si B guru itu tinggi. Dan tinggi di sini tidak ada patokan dan tidak ada batasan, seperti itu. B. Kumpulan aktor yang ganteng. Kata ganteng di sini pun tidak ada batasan. Misal seseorang yang menyukai aktor Korea bahwa mengatakan bahwa aktor Korea itu ganteng, sedangkan seseorang yang tidak menyukai aktor Korea, maka orang tersebut akan mengatakan bahwa aktor Korea itu tidak ganteng, seperti itu. Maka kumpulan aktor ganteng merupakan bukan himpunan.
Kumpulan murid SMPN 1 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Di sini kata tinggi ada patokannya, yakni lebih dari 160 cm. Maka dari itu, ini merupakan sebuah himpunan. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Di sini bisa kita lihat warna lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Maka dari itu, kumpulan warna lalu lintas merupakan sebuah himpunan. Hewan berbulu halus. Di sini halus, kata halus sangat relatif sekali. Maka dari itu, kumpulan hewan berbulu halus merupakan bukan himpunan. Yang terakhir, kumpulan hewan yang lucu. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelum-sebelumnya, misal kucing, ada yang mengatakan kucing itu lucu, tetapi ada yang mengatakan kucing itu tidak lucu. Maka dari itu, lucu di sini tidak ada batasannya atau tidak ada patokannya. Maka dari itu, kumpulan hewan yang lucu merupakan bukan himpunan. Cara menyatakan himpunan: A dengan kata-kata, B dengan notasi pembentuk himpunan, dan C dengan mendaftar anggota-anggotanya. Bisa dilihat seperti ini. Ini dengan kata-kata ya, seperti ini. Dengan notasi pembentuk himpunan, ini dengan notasi kurang dari, seperti itu. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, dengan mendaftar anggota-anggotanya di sini bisa kita tulis semua. Bilangan asli antara 5 dan 12 bisa kita tulis semua atau didaftar anggota-anggotanya. Seperti itu. Nah, macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan yang membuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. B atau nomor 2, himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota. 3. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan A bagian B atau B bagian A. 4. Himpunan sama. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, begitu pula sebaliknya, dinotasikan dengan A sama dengan B. Operasi himpunan. Irisan himpunan yang akan saya bahas pertama, irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Bisa kita lihat soalnya seperti ini. Jawabannya A irisan B sama dengan B dan C. Mengapa? Karena anggota B ada di anggota B juga. Anggota dari himpunan A ada di anggota dari himpunan B juga. Maka A irisan B sama dengan B, C. Gabungan himpunan. Gabungan dari 2 himpunan A dan B adalah A gabungan B, ditulis A gabungan B sama dengan seperti ini. Misal soalnya seperti ini. Jawab A gabungan B. Tinggal kita gabung saja antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Misalkan ada angka yang sama, kita tulis satu saja, yang penting tergabung semua. Selisih. A selisih B, ditulis A min B. Misal, contoh soalnya seperti ini. Jawab A min B sama dengan 1,4. Di sini A selisih B. Anggota A yang tidak ada di B adalah 1 dan 4. Seperti itu. Oke teman-teman, agar kita lebih paham mengenai materi himpunan, mari kita mencoba bermain game berikut ini. Baik, kita mulai ya permainannya. Oke, di sini ada soal level 1. Kami
sudah selesai. Mari kita jawab bersama-sama. Oke, jawaban kamu benar. Kita simak yuk pembahasannya. Pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Baik, soal ketiga kami beri waktu 10 detik. Kalian menjawabnya. Dipersilahkan. Baik, waktu 10 detik sudah. Mari kita jawab bersama-sama. Oke, jawaban kamu benar. Yuk kita simak pembahasannya. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli merupakan bilangan bulat positif yang bukan nol. Soal keempat, kita beri waktu 10 detik. Dipersilahkan. Baik, waktu 10 detik sudah usai. Yuk kita jawab bersama-sama. Oke, jawaban kamu benar. Yuk kita simak pembahasannya. Pembahasannya, yang bukan termasuk himpunan adalah kelompok ibu-ibu berpakaian batik karena objek tidak terdefinisi dengan jelas. Soal kelima akan kami beri waktu 10 detik saja. Dipersilahkan. Baik, waktu 10 detik sudah usai. Yuk kita jawab bersama-sama. Oke, jawaban kamu benar lagi. Yuk kita simak pembahasannya. Pembahasannya bisa dibaca sendiri ya. Untuk soal selanjutnya, kami beri waktu 15 detik untuk menjawabnya. Dipersilahkan.
lagi. Yuk kita simak pembahasannya. Bisa dibaca sendiri ya. Untuk soal selanjutnya, kita beri waktu 10 detik untuk kalian mempelajarinya atau mengerjakannya. Dipersilahkan. Baik, waktu 10 detik sudah usai. Yuk kita jawab bersama-sama. Oke, jawaban kamu benar lagi. Yuk kita simak pembahasannya. Bisa dibaca sendiri pembahasannya seperti ini. Untuk soal selanjutnya, kita akan memberi waktu 10 detik untuk mengerjakannya. Dipersilahkan. Oke, waktu 10 detik sudah usai. Kita jawab bersama-sama yuk. Oke, jawaban kamu benar lagi. Yuk kita simak pembahasannya. Pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Sekian dari kami, mungkin kalian cukup mengerti kan, meskipun materi yang saya bahas hanya sedikit, mungkin kalian bisa mempelajarinya lagi di buku-buku siswa kalian.